Zefanya pasal 1, hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi kitab Zefanya ini adalah berisi firman Tuhan yang disampaikan kepada Zefanya. Ini Zefanya ada bin-binnya ya, dia keturunan Hizkia kalau kita lihat bin Hizkia. Dan Nabi Zefanya ini ada dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan yang datang kepada Zefanya, ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Menyapu ya, ini kita biasa lihat menyapu. Dan Tuhan mau nyapu bersih. Enggak asal-asal nyapu, tapi benar-benar dia akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Semua akan disapu bersih menurut firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Keras sekali nih firman Tuhan ya. Mau disapu semua bersih. Tidak ada yang tinggal, ini segala-galanya. Manusia dan hewan, Tuhan bilang aku akan lenyapkan semua dari muka bumi. Ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan, jadi ini aku akan ya, belum dilakukan. Tuhan berulang-ulang kalau kita lihat aku akan, Tuhan belum lakukan tapi akan dilakukan. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi nama Molok, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi kita lihat bagaimana kenapa Tuhan sampai berkata seperti ini, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari bumi, manusia dan hewan. Kita lihat di sini, Tuhan bilang aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Karena suku bangsa Yehuda dan Yerusalem beribadah kepada Baal dan para imam-imam berhala, mereka beribadah kepada berhala-berhala, dan itu yang membuat kemarahan yang sangat daripada Tuhan. Dan juga dikatakan yang menyembah di atas soto kepada tentara langit, mereka menyembah yang ciptaan Tuhan di langit, padahal penciptanya itu yaitu Tuhan, mereka tidak sembah. Bahkan ada yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, tetapi di sampingnya bersumpah juga demi nama Milkom. Jadi tidak sepenuh hati kepada Tuhan, bersumpah setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi ada dewa-dewa lain di sampingnya yang mereka juga sembah. Nah, ini membuat kemarahan Tuhan. Dan orang-orang dikatakan ayat 6 yang berbalik daripada Tuhan, yang sebelumnya beribadah kepada Tuhan tetapi sesudahnya berbalik kepada Tuhan dan tidak mencari Tuhan lagi. Mereka tidak menunjukkan lagi, menanyakan lagi petunjuk dari Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan pikiran sendiri, dengan pertimbangan sendiri. Nah, ini yang kita lihat sampai Tuhan mengatakan ini untuk penghukuman pada hari Tuhan. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi kalau mau untuk selamat dari penyapuan bersih ini adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau menyembah Dia dengan sumpah setia tapi tidak menaruh berhala-berhala lain di samping kehidupan kita.
pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Jadi Tuhan mengundang ya di sini undangan yang nantinya Tuhan yang disebutkan di ayat 7 tadi, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, tetapi yang berpakaian asing, para pemuka, para anak raja, dan orang yang memakai pakaian asing di sini yang tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, nah disinilah yang akan disapu bersih. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Jadi orang-orang yang tidak jujur, yang melompati ambang pintu ya, tidak masuk dengan jujur. Di sini Tuhan bilang juga, aku akan menghukum pada hari itu orang-orang yang seperti ini. Ayat 10, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lampang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ada harinya Tuhan dikatakan di sini menggeledah Yerusalem dengan pakai obor ya. Jadi nggak ada bagian-bagian yang bisa tersembunyi. Kalau dengan obor dicari di semua sudut-sudut, digeledah semua. Dan di situ yang dikatakan mereka berkata dalam hati, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Sepertinya ya mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Mereka lebih mempercayai dan beribadah kepada ilah-ilah lain, kepada berhala-berhala. Ayat yang ke-13, maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Jadi mereka punya kekayaan tapi akan dirampas, rumahnya sunyi, dan biar mendirikan rumah tidak akan didiami. Membuat kebun anggur tapi bukan mereka yang minum anggurnya. Ini di penghukuman pada hari Tuhan. Ayat 14, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Jadi hari Tuhan itu belum ada saat disampaikan oleh Tuhan kepada Sefanya, tetapi dikatakan sudah dekat. Itu hari Tuhan itu disebut hebat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, pada hari Tuhan pahlawan pun menangis. Pahlawan sampai menangis ya, kalau orang-orang biasa menangis ya sudah biasa, tapi pahlawan yang hebat pun sampai menangis kalau hari Tuhan itu datang. Hari Tuhan pahit bagi orang-orang yang tidak mau berdiam diri di hadapan Tuhan, yang menyembah kepada dewa-dewa yang lain, menyembah kepada ilah-ilah yang lain, yang menyembah kepada tentara langit, yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, seperti inilah yang akan mendapat hari pahit itu. Tetapi pastinya sebaliknya, orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, yang diundang Tuhan adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Dia, berdiam diri di hadapannya, melakukan perintahnya. Nah, kita masih ada waktu hari ini untuk berdiam diri di hadapannya, melakukan perintahnya. Kalau sebelumnya masih ada dewa-dewa lain di dalam kehidupan kita, menyembah dan bersumpah setia kepada Tuhan, tetapi ada yang lain di hidup kita, Tuhan mau tolong kita untuk kita berbalik dan benar-benar bersungguh hati kepada Tuhan, supaya yang namanya di sini hari Tuhan pahit sampai pahlawan pun akan menangis tidak akan menimpa kita. Ayat 15, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Semuanya yang tidak bagus pada hari penghukuman Tuhan datang. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru
yang tinggi. Nah, sekalipun tinggi berkubu, semua sanggup untuk dihancurkan Tuhan kalau tidak bersungguh-sungguh dan hanya kepada Dia beribadah. Kalau menduakan Tuhan di dalam hidup. Aku akan menyusahkan manusia. Ini sampai Tuhan berfirman kepada Sefanya, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Nah, orang buta berjalan ya tidak lihat apa-apa, bisa terantuk ke sana kemari, bisa jatuh. Nah, seperti itu yang Tuhan bilang, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Jadi orang yang berdosa kepada Tuhan itu yang akan disusahkan. Manusia yang berjalan seturut dengan kehendaknya ya akan melihat dengan terang, tidak berjalan seperti orang buta. Nah, kita terus minta tuntunan Tuhan supaya mata kita dicelikkan, supaya kita bisa berjalan dalam terang dan tidak seperti orang buta. Dan yang membuat orang berjalan seperti orang buta adalah dosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Aduh, sampai keras begini ada kata yang kotoran disebutkan di sini. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi kenapa Tuhan gemas di sini? Dikatakan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Allah cemburu, adalah Allah yang cemburu kalau Dia diduakan. Kalau seperti ini yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem, dan penghukuman itu datang saat umat manusia sudah tidak sepenuh hati lagi menyembah kepada Dia, disinilah api cemburu Tuhan datang dan kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Demikian pembacaan kitab Sefanya pasal 1. Kelihatannya kita baca keras sekali. Tuhan memperingatkan Yehuda dan Yerusalem pada saat itu, bahkan menyatakan seluruh bumi, menyapu bersih seluruh bumi. Kita bersyukur diberi kesempatan membaca firman ini supaya kita terus memperbaiki diri, bertobat untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan masih memberi kita kesempatan hari ini untuk bisa nantinya berdiam diri terus di hadapannya, menantikan Dia, karena hari Tuhan sudah dekat dan Dia pasti sudah menyediakan perjamuan korban dan menguduskan para undangannya. Kalau kita mau untuk masuk di dalam undangan Tuhan, adalah kita berbalik dengan sepenuh hati kepada Dia dan menanyakan petunjuk-petunjuknya, mencari Dia dengan segenap hati seperti ayat 6 katakan, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan itu yang akan dihukum. Jadi sebaliknya, kalau berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Dia, tidak mencari Tuhan yang lain, tetapi mencari Tuhan Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, menanyakan petunjuknya dalam kehidupan kita, maka kita bisa masuk di dalam para undangan Tuhan yang Dia kuduskan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.